Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya bagaimana cara menguji tingkat kesukaran soal ya, itu dengan menggunakan SPSS ya, SPSS. Nah di sini kita akan masih menggunakan data yang kemarin ya, yang berkaitan dengan uji validitas dan juga uji reliabilitas, hanya nanti adalah sistem analysis-nya saja yang kita sesuaikan ya. Nah, sekarang kita mulai dari membuka data dari SPSS terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang kemarin yang sudah kita siapkan ya, sudah kita siapkan. Kemudian dari data ini nanti teman-teman semuanya kita langsung masuk saja ke bagian analyze, kemudian masuk ke descriptive statistik ya. Nah, ini untuk mengetahui tingkat kesukaran soal ya. Nah, di sini kita pilih frequency, kemudian item 1 sampai 15 ya, kita masukkan ke kanan ya. Skor totalnya jangan, kita masukkan ke kanan, kemudian kita pilih statistik ya. Nah, di bagian ini yang kita rubah ya, cukup adalah yang bagian central tendency ya. Ya, di sini bagian min ya, rata-ratanya, maka kita pilih continue ya. Sudah, semuanya tidak perlu diatur lagi yang lain, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita akan menemukan output ya. Nah, output. Jadi dari 15 item ini nanti dia seberapa besar ya nilai dari masing-masing soal ya, masing-masing soal. Nah, kita melihatnya adalah dari nilai minnya ya, nilai minnya. Di sini kita melihat ada 0,78, kemudian ada 0,72, 0,89 dan seterusnya ya, sampai ini tadi. Nah, teman-teman semuanya ada 3 kategori ya untuk tingkat kesukaran soal. Yang pertama itu adalah soal yang mudah. Kemudian ada soal yang sedang, kemudian ada soal yang sukar ya. Nah, soal yang sukar ini itu adalah ketika nilai minnya itu berada kurang dari 0, kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 0,2. Sedangkan soal yang sedang itu masuk dalam range ya, antara 0,21 sampai 0,70 ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk soal yang mudah ya, mudah itu berada di rentang antara 0,71 sampai 1 gitu ya. Jadi semakin besar nilai minnya, soal itu akan semakin mudah dikerjakan kan gitu ya. Nah, ini bisa kita buat kesimpulan ya. Ini soal nomor 1 0,78. Nah, ini masuk kategori mudah ya, 5 mudah, 6 mudah, 7 mudah, 8 mudah, 9 mudah, 10 mudah. Wah, ini hampir semuanya mudah gitu ya. Dari 15 soal yang sudah dibuat, ini kategorinya masuk ke dalam kategori mudah. Padahal teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan menggunakan standar gitu ya. Jadi antara soal yang mudah, sedang, sukar itu tadi persentasenya adalah seimbang gitu ya. Seimbang itu dalam arti berbentuk seperti gambar distribusi normal ya. Nah, maksudnya distribusi normal itu seperti apa? Nah, ini coba Pak Arif gambarkan ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan misalkan kita membuat sebuah garis di sini ya. Nah, garis seperti ini, kemudian ini ada gambar grafik distribusi normal. Nah, maka teman-teman semuanya, soal sukar itu porsinya adalah segini, soal mudah itu porsinya segini ya, porsinya segini. Nah, maka di sini teman-teman semuanya, misalkan ya, ini ada persentasenya, ada yang mengatakan beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kalau di sini 30% gitu ya, 30%, maka
di sini sebesar 40%. Ya. 40%. Nah, sedangkan di sini ya otomatis karena harus sama dengan soal yang sukar ya kan. Nah, maka di sini masuk dalam 30%. Ada yang membuatnya 25, 50, 25, ada yang 20, 60, 20, ada juga ya. Maka kalau kita lihat, maaf tadi penafsirannya benar ya, ini ya. Mudah kan lebih dari 71 ya, mudah. Nah, ini sedang ya. 50 ini sedang, mudah, sedang, mudah, ya kan? Mudah, ya. Ini sedang, mudah, kemudian ini sedang maksudnya, dan ini juga masuk sedang. Sehingga persentasenya teman-teman semuanya, kalau kita melihat data ini tadi, ini belum bisa menggambarkan grafik yang distribusi normal ini tadi. Karena apa? Porsinya masih ada di sini dan juga di sini ya. Ini tak beri keterangan bahwa di sini adalah sukar ya. Sukar. Kemudian kita buat di sini adalah sedang ya. Sedang, dan di sini adalah mudah. Nah, maka di sini masih persentasenya itu kayak gitu ya. Nah, ini mudah. Nah, jadi belum berimbang ya, masih hanya berfokus pada soal yang sedang dan mudah. Nah, maka silahkan nanti teman-teman semuanya paket soal kalian silahkan dianalisis lebih lanjut ya. Bagaimana kesimpulannya ya, berapa persen yang dia masuk dalam kategori mudah, sedang, dan sukar, dan itu hasilnya nanti yang ini ya, bagian item statistiknya ini silahkan nanti ditempelkan juga ya di dalam hasil analisis yang kalian akan laporkan kayak gitu. Oke, saya rasa itu ya teman-teman semuanya untuk uji tingkat kesukaran soal ya. Tingkat kesukaran soal nanti silahkan bisa direkap lebih lanjut ya paket soal yang sudah kalian buat, sehingga nanti bisa menjadi rujukan atau referensi bagi kita semuanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.